بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول وتبى من كل سوى مأمول إلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبدر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa hadhihi al-ummata bil manaqib al-'aliyyah wa munna 'ala ba'di bi'idnillahi wa akhtara minhum bil wilayah. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم أجمع الزاهرة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين. فقال من بعد الصالحين إذا تم العقل نقص الكلام الحياء لا يأتي إلا بالخير. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam dan seluruh pemirsa yang setia yang istiqamah mengikuti tayangan kegiatan di Masjid Darussalam dimanapun Anda berada, dan kita semua selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala kulli hal, atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita sekarang berada di bulan Safar, dan mudah-mudahan Allah selalu memeliharakan diri kita, menjagakan diri kita dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan, bala dunia, bala akhirat, musibah dunia, musibah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, nasihat ulama kepada kita, idza tammal aqlu, apabila seseorang sempurna akalnya, naqasal qalam, maka dia berkurang atau sedikit bicaranya. Maksudnya apa dalam nasihat ini? Apabila orang itu benar-benar berpikir, dia tidak terlalu banyak bicara, yang penting banyak dalam berbuat. Ya, karena kebanyakan sekarang manusia senangnya banyak berbicara, banyak komentar, banyak apa macam, padahal pelaksanaannya nonsens sama sekali. Yang diinginkan adalah seseorang atau orang itu tidak terlalu banyak berbicara, tapi banyak beramaliyah. Makanya ujar Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, adatul awliya, kebiasaan orang-orang saleh, para awliya salihin ada 4. Yang pertama, qalilul kalam, sedikit bapandir, sedikit ngomong. Maksud daripada sedikit omong, banyak dalam beramaliyah atau berzikir atau berbuat dan sebagainya. Yang kedua, qalilun naum, sedikit tidur. Yang ketiga, qalilut ta'am, sedikit makan. Dan yang keempat, tanda orang soleh, kata Syekh Muhammad Saman Al-Madani, adalah uzlah, yakni suka menyendiri. Kita salah satu di antara cara latihan menyendiri adalah dalam masjid. Jadi kalau di luar sana hiruk pikuk dengan urusan dunia, urusan apa macam, ketika kita berada di masjid sudah HP matikan, konsen kita sholat sunat maupun yang wajib,
berzikir, baca Quran, berdoa dan sebagainya. Ini salah satu di antara cara kita melatih diri untuk tidak banyak bergaul dengan manusia, yaitu dengan uzlah. Karena fal uzlatu aula idza fasada zaman, kata Imam Ghazali. Uzlah itu lebih utama kalau sudah zaman rusak semacam ini. Nah, sekarang ini zaman lagi rusak, bermacam-macam fitnah dan sebagainya. Mendingan kita banyak-banyak beruzlah, berkonsentrasi dalam beribadah. Salah satu contohnya adalah sering datang ke masjid untuk memperbanyak taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kembali idza tammal aqlu, kalau akalnya sempurna naqasal kalam, tidak banyak bicara dia. Karena orang terlalu banyak bicara, banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa kana nar aula bih, maka dia neraka lebih utama gara-gara banyak omong. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah melaknat orang yang banyak ngomong tapi tidak banyak praktek atau tidak banyak amaliyah. Lalu nasihat yang berikutnya al-haya'u, sifat malu. La ya'ti illa bil khair. Sifat malu dalam melakukan maksiat itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maksudnya sifat malu yang bagaimana? Yang dianjurkan adalah sifat malu seseorang jangan sampai melakukan kemaksiatan. Ini kadang-kadang ada yang salah. Salahnya apa? Diajak ke masjid, aku malu loh. Ke masjid kok malu sama siapa? Diajak ke majelis, aku malu. Loh, malu sama siapa? Yang seharusnya ketika kawan kita, sahabat kita mengajak kepada kebaikan, malah kita welcome, alhamdulillah, kita senang, masya Allah. Ini tidak, kadang kita ajak ke majelis, aku malu ya, tidak bisa apa. Justru kita tidak bisa apa-apa, kita dekat dengan majelis. Ya. Ini banyak orang yang kadang-kadang salah paham begitu. Nah, kalau diajak berbuat maksiat, berbuat dosa, malah tidak malu-malu dia. Malah nanyakan kapan lagi lah. Itu tidak malu-malu. Yang seharusnya kalau diajak maksiat baru kita malu. Karena apabila kita malu dalam hal berbuat maksiat, pasti akan mendatangkan ya'ti bil khair, mendatangkan kebaikan. Jangan sebaliknya, ya, naudzubillah. Karena banyak betul kasus-kasus di tengah masyarakat atau hal-hal yang kadang-kadang menjadi sebuah kebingungan atau polemik di tengah masyarakat. Ada orang dibawahi ke masjid malu, ada orang dibawahi berbuat kebaikan apa macam supan, ada orang diajak untuk selalu berbuat kebaikan, umpama membina ini, membina itu dan sebagainya, malu. Lah, ini kan lucu. Tapi kalau sudah diajak maksiat, wah, tidak malu-malu, na'udzubillah. Al-mar'u kathirun bi akhi wala khaira fi suhbati man la yara laka minal haqqi misla ma tara lahu. Manusia itu dibilang banyak dengan banyaknya saudara atau temannya. Jadi manusia itu terbilang atau dibilang manusia itu banyak baiknya dilihat banyak kawannya. Dan tiada kebaikan dalam berteman dengan orang yang tidak menjaga hak yang engkau miliki seperti yang engkau perbuat padanya. Maksudnya begini, kalau kita banyak berkawan itu bagus. Di mana-mana ada kawan, di sana ada teman, di sana ada teman, kemana aja ada teman, itu bagus. Cuman cari teman-teman yang bisa pertama membangkitkan semangat kita dalam beribadah. Ya, apalagi kita sudah berumur-umur ini, nggak perlu cari teman yang macam-macam dah. Itu bahari-bahari sudah banyak juga kawan yang macam-macam. Yang kita sekarang ini berteman, ini orang baik, di sana orang baik, di sana orang baik, masya Allah. Walaupun pekerjaannya beda-beda, ada yang mini, ada yang itu, tapi semuanya baik, masya Allah. Ini teman yang selalu memberikan semangat. Kalau saya ke sana, mereka senang betul dengan majlis-majlis ilmu. Kalau saya ke sana, mereka senang betul dengan berbuat kebaikan, berbagai macam.
Karena kita banyak punya teman, ada di bidang seni, ada di bidang ekonomi, macam-macam kawan kita banyak. Makanya pengen mengetahui seseorang itu baik dan tidak baik, lihat siapa temannya. Kalau temannya orang ahli ibadah, insya Allah sedikit banyaknya dia akan berteman dengan orang yang ahli ibadah dan akan sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Berteman dengan orang yang jujur, ya, teman berdagang orangnya jujur walaupun sederhana, tidak terlalu banyak berambisi urusan dunia, yang penting diutamakan kejujuran, kebaikan. Masya Allah, berteman dengan orang semacam ini akan mendapatkan sebuah keberkahan. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Manusia itu mengikuti kebiasaan akhlak kawannya. Jadi bila kita hendak berkawan, cari kawan nang katuju ke masjid, katuju ke majlis, senang berbuat kebaikan, cari teman itu. Siapa aja dia, suku apa aja dia, orang mana aja dia, cari kawan yang suka berbuat kebaikan. Karena falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah seseorang dari kamu melihat atau meneliti dulu siapa yang menjadi temannya, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, terutama anak-anak kita. Lihati kawannya siapa. Kalau kawannya orang-orang soleh, pasti anak kita pun terikut menjadi soleh. Tapi kalau kawannya dengan orang yang macam-macam, ada berteman dengan orang yang senang judi online, ikut nanti dia juga judi online. Ada berteman dengan orang yang pecandu narkoba, walaupun dia tidak memakai dan sebagainya, lama-lama ikut nanti dia. Ada berteman dengan orang yang suka begini begitu, akhirnya ikut juga dia, na'udzubillah. Tapi kalau berteman dengan orang yang saleh, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Umpama dia tidak bisa mengikuti orang saleh itu, paling tidak berkawan saja sudah mendapat barokah. Syukur-syukur bisa mengumpatinya, bisa mengikuti dia. Nah, ini untungnya kita berteman dengan orang yang baik. La yuldagul mu'minu min juhrin marratain. Orang mukmin tidak disengat dua kali dalam satu lubang. Maksudnya orang mukmin tidak akan tertipu dua kali dengan kemaksiatan. Jadi kita mungkin dulu pernah begini begitu, cukup sekali saja. Makanya dalam pepatah ini, illa yuldagul mu'min min juhrin marratain. Orang mukmin tidak disengat dua kali dalam satu lubang. Maksudnya orang mukmin harus selalu waspada, jangan sampai terjebak, ya, dalam hal kemaksiatan. Oke, dulu pernah begini begitu, sekarang sudah berubah, bertaubat, memperbaiki diri, berusaha untuk selalu ke depannya lebih baik. Kenapa demikian? Karena bertambahnya usia, berkurangnya jatah kita, juga kadang-kadang di tubuhnya sudah mulai banyak penyakit. Jadi supaya sadar dia. Jadi jangan sampai kita dua kali, ya. Cukup sekali aja kita. Mungkin dulu macam-macam, cukup aja dah dulu. Sekarang jangan lagi. Ya. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu dapat membuatmu buta dan tuli. Maksudnya apa? Kalau sudah kita cinta kepada sesuatu, kita tidak peduli lagi. Contoh begini, kalau sudah kita cinta kepada Allah, apapun bagaimanapun yang tidak berurusan dengan Allah, dia tinggalkan. Contoh, kita lagi sibuk dengan urusan dunia, ketika Allah memanggil dengan panggilan yang sepaling-paling baik, panggilan khairun nida, sebalik baik panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mendengar, kalau kita cinta kepada Allah, sudah buta kita dengan yang lain. Urusan dunia gampang, itu Allah yang memanggil. Kekasihku di atas kekasih yang memanggil, artinya ini panggilan untuk menuju kepada Allah. Makanya urusan dunia ini itu dah kutinggalkan. Nah, ini namanya orang yang cinta, buta sama sekali.
Kayak orang juga cinta dengan seseorang biar hujan, ya kah? Biar banjir. Kalau sudah janji sama idolanya, sama si doinya, masya Allah, nggak kenal belum basah, sudah basah kuyup pulang kah? Nggak kenal, saking cintanya. Padahal di situ ada ular, tetap dia nggak tahu urusan dah. Subhanallah. Itu hanya cinta kepada manusia. Ini bagaimana kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Rasulullah mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Rasulullah mengajak kita untuk salat berjamaah. Rasulullah mengajak kita untuk menuntut ilmu. Kita sebentar, seperti di setiap waktu di sini ada pengajian, tidak lama, paling banter 15 menit, 12 menit, pahalanya selama-lamanya. Mari kita robah hal-hal yang kurang baik pada diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, agar kedepannya terarah kehidupan kita dengan baik. Mari kita niatkan pada tahun 1445 ini untuk selalu memperbanyak kebaikan, menebar kebaikan, bermanfaat bagi orang lain dan keluarga. Walaupun kita bukan seorang yang berpengaruh di masyarakat, tapi bisa memberikan nuansa atau warna yang baik terhadap masyarakat dan lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Mudahan ketika menghabisi umur kita, Allah mudahkan nanti kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwanna ya Karim, wa'afwanna ya Rahman, wa'afwanna ya Rahman Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi faqina fid din, wa 'allimna rushda, rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana amtah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairu fatihin. Rabbana atmim lana nuran wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi.